Jadi surah isbat itu husnudzon. Nah husnudzon itu biasanya kepada sesuatu yang kita husnudzoni saja. Ada kiai-kiai marah-marah, kamu ini semua. Kita husnudzon itu untuk kebaikan kita. Tapi bentuknya marah-marah. Marah-marah itu jelek apa baik? Marah-marah itu jelek. Tapi karena yang marah kiai kita husnudzon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggolan, mohon maaf panggolan ini. Apa Kiai pakai bahasa Madura Kiai? Iya. Bahasa Madura aja, biar gak ngerti Kiai mati. Kita balas. Barusan beliau menyampaikan dengan bahasa Sunda, kita nggak paham. Mohon maaf, saya Haji Muzamil. Alhamdulillah Kiai Imam, kemudian di Tumenggung, kemudian Sultan Banten, yang sangat kami hormati. Saya salah satu orang yang senantiasa mengikuti medsos, mengikuti perkembangan perdebatan yang sangat ramai di media sosial. Ini pertama saya tujukan kepada mukarram beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Badri. Beberapa hari ini Kiai, saya mengikuti ada bantahan kecil dari Bani Madura lewat tesis tafsir. Saya belum, mohon maaf, belum mendapatkan jawab dari antum, dengan ada beberapa mungkin antum sudah dijawab, dan itu puaskan. Itu yang pertama. Kemudian ada wacana akan ada dialog damai antara antum dengan RA. Biar tak ngerti RA adalah apa ya, tak berapa kepada ngerti apa RA dia. Bahaya kalau disebutkan, khawatir ya, walaupun sesungguhnya sama saya dengan pendengar. Apakah itu jadi? Karena setelah ramai-ramai itu kok ayam boleh, ayam lagi, tidak panas lagi. Malah kemudian kemarin sambutan dari ketua RA di seminarnya itu sempat lentil-lentil. Memang agak diam, damai, seakan-akan beliau menyampaikan dengan kalimat yang fata morgana, eufemisme, penghalusan bahasa. Artinya, tapi beliau tetap kekeh dengan keakuan. Dari situ beberapa pertanyaan kami itu saya masih belum mendapatkan langsung dari antum jawaban atau sanggahan, paling tidak pencerahan. Itu satu. Yang kedua, kepada Sultan Banten, barusan menyampaikan silsilah ada bahasa asli. Mohon maaf, shotnya apa aslinya pakai sen apa shot itu? Mohon maaf, ini ngampung bacanya Kiai Hasyim Muzadi. Aslinya shot apa sen ini? Khawatir pakai set ini dengan mereka ini set. Biar dijawab sendiri soalnya. Itu saja mungkin sebagai penghangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja dijawab Kiai. Kalau belum ada yang lain, monggo langsung dijawab. Baik, terima kasih. Mungkin para santri karena belum bawa HP ya, belum mengetahui adanya perdebatan ilmiah via medsos, di mana saya membuat sebuah tesis ilmiah berdasarkan kajian-kajian kitab nasab dari abad yang satu zaman dengan Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqif, yaitu
salah satu amudun nasab dari Ba'alawi, sebuah klan keluarga yang mengaku dirinya sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di Indonesia ini dikenal dengan sebutan khusus yaitu para habaib. Para habaib inilah Indonesia yang merupakan keluarga Ba'alawi. Keluarga Ba'alawi ini karena mereka adalah keturunan dari Alawi bin Ubaidillah, yang konon katanya adalah Ubaidillah ini putra daripada Ahmad bin Isa. Di dalam kajian penelusuran kitab-kitab nasab yang saya teliti, ternyata Ubaidillah ini tidaklah merupakan bagian dari anak Ahmad bin Isa. Jadi dalam penelitian saya berkesimpulan bahwa Ba'alawi ini bukanlah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu inti daripada kesimpulan penelitian saya, bahwa Ba'alawi, para habaib ini terputus riwayat selama 550 tahun, tidak ada berita tentangnya dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai kepada nanti tahun 895 Hijriah. Ada seorang habaib yang menulis dalam kitabnya yang bernama Al-Burqah Al-Musyiqah bahwa leluhurnya yang bernama Alwi adalah merupakan anak daripada Ubaidullah, dan Ubaidullah ini adalah anak daripada Ahmad bin Isa, dan Ahmad bin Isa ini sahih sebagai keturunan Rasulullah SAW. Tetapi anak Ahmad bin Isa tidak ada yang bernama Ubaidullah, karena anaknya cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Laisa lahu waladun mu'tibun wa ghairu mu'tibin ismuhu Ubaidullah. Tidak ada nama anak daripada Ahmad bin Isa yang berketurunan ataupun yang tidak berketurunan yang dicatat bernama Ubaidullah. Dari situlah saya berkesimpulan bahwa nasab para habaib ini min haitsul riwayatu adalah munqati, nasabun munqati, wa min haitsu ilmun nasabi disebut dengan nasabun mardudun, nasab yang tertolak karena pengakuannya tidak sesuai dengan data-data riwayat yang dicatat oleh para ulama nasab dalam kitab-kitabnya, mulai daripada abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 awal. Baru ada berita tentang itu, bahwa mereka ketemu Rasulullah pada abad 9 Hijriah akhir, yaitu pada tahun 895 Hijriah. Dari situ maka nasab mereka tidak terkonfirmasi sebagai keturunan daripada Rasulullah SAW. Namun kesimpulan saya ini tidak memaksa siapapun untuk mengikuti saya. Jadi kalau yang berkeyakinan bahwa nasab mereka tetap nyambung, ya monggo. Tapi kalau saya ditanya nasab mereka nyambung enggak? Enggak. Mereka ketemu Rasul bukan? Bukan. Kalau orang awam ditanya nyambung, pernah sudah syuhur dan istihadah, sudah terkenal mereka keturunan Nabi, ya monggo. Tapi bagi man alima bihi, ya tidak boleh. Kalau bagi orang yang tidak tahu, tidak mau meneliti, hanya berdasarkan surah istiqamah bahwa sudah dikenal itu namanya, yang namanya habaib itu turun Nabi, ya monggo, tidak berdosa.
Kalau sampai di depan pengadilan dia bersaksi, kata hakim, kamu kenal dengan ini? Kenal. Siapa namanya? Fulan. Apakah dia keturunan Rasul? Habib Anu? Betul, dia keturunan Rasul. Maka dia tidak berdosa dengan kesaksiannya, karena dia tahunya bahwa yang namanya Habib keturunan Rasul. Tapi wa man alima bin qita'i nasabihi thumma yaqumu bainal hakim, ditanya oleh hakim, apakah kamu mengenal dia? Mengenal. Apakah dia turunan Nabi? Bukan. Kalau jawabnya iya, padahal dia tahu di dalam kitab-kitab itu putus, maka kesaksiannya dianggap palsu. Tidak bisa lagi dia itu menggunakan suhro dan istifadhah. Ini yang dipertanyakan oleh banyak penyangga saya. Katanya suhro dan istifadhah itu sudah disepakati para ulama fikih bahwa dalam menetapkan nasab 4 mazhab sepakat hanya dengan teori suhro dan istifadhah. Teori suhro istifadhah itu bukan dalam masalah ilmu nasab asalnya. Kalau ilmu nasab hanya nyangkok dari ilmu fikih. Suhro istifadhah adanya dalam babus syahadah di dalam ilmu fikih, yaitu bab kesaksian. Kesaksian itu pertama harus menyaksikan. Orang yang jadi syahid itu syaratnya harus menyaksikan. Kamu jadi saksi pembunuhan, ya harus orang yang menyaksikan pembunuhan. Tidak bisa karena suhro dan istifadhah orang membunuh kita dipanggil oleh hakim, apakah kamu tahu bahwa si fulan membunuh si fulan yang lain? Tahu. Kamu bersaksi dari mana? Suhro wal istifadhah, karena orang-orang ngomong begitu semua. Tidak bisa. Tapi ada dalam masalah fikih beberapa hal yang boleh digunakan suhro dan istifadhah untuk kesaksian. Di antaranya nikah, nasab. Nah itu boleh menggunakan suhro wal istifadhah. Wiladah, misalnya Ibu Maryam melahirkan si fulan, yang tahu melahirkannya dukun bidan. Dukun bidan ini dia jadi saksi bisyahadah dengan bil'ain, melihat sendiri lahirnya anak. Itu namanya kesaksian dengan melihat langsung. Tapi orang kampung mendengar di luar, wih, Ibu Maryam sudah melahirkan, langsung anaknya apa? Laki-laki. Akhirnya ada ditanya oleh hakim dalam kesaksian, kamu tahu bahwa Ibu Maryam melahirkan? Tahu. Berdasar apa? Mendengar dari masyarakat. Itu dibolehkan hanya dalam bab wiladah. Kenapa? Karena makzur, nggak boleh orang yang bukan muhrimnya masuk lagi orang lagi melahirkan. Selanjutnya pernikahan itu boleh dengan menggunakan suhro wal istifadhah. Selanjutnya adalah nasab. Si anak si fulan sudah terkenal bahwa dia adalah anak kandungnya si Zaid. Walaupun kita tidak melihat akta kelahirannya, tidak mengetahui surat rumah sakitnya bahwa si fulan anaknya si Zaid, kita boleh bersyahadah bahwa si fulan anaknya si Zaid hanya berdasarkan mendengar tasamu dari orang lain. Tapi bagi yang tahu bahwa dia anak angkat, kalau dia bersaksi demikian, maka dia dianggap saksi palsu, bisa dipenjara. Dia tahu bahwa itu anak angkatnya. Karena banyak orang yang tidak tahu bahwa anak angkat seseorang, si fulan itu anak angkat seseorang, karena dia datang ke satu komplek bawa anak, diaku anak ini adalah anaknya dia.
Akhirnya surah dan istifadah di komplek itu bahwa anak ini adalah anaknya dia. Padahal anak yang dibawa oleh dia pindah ke komplek itu adalah anak angkat. Maka boleh bagi orang sekomplek itu apabila disumpah atas nama Allah, dia bersaksi bahwa si fulan ini anak daripada si fulan yang lain itu, karena pengakuan daripada ayahnya bahwa anak ini adalah anak aslinya. Tapi waman lahu bayyinatun sharihatun, orang yang tahu bahwa itu anak angkatnya, kalau dia disumpah atas nama Allah kemudian dia mengatakan itu anaknya si fulan itu, padahal dia tahu itu adalah anak angkatnya, maka dia termasuk syahadatuz zur, saksi palsu, minal kabairis salas, termasuk dosa besar yang 3. Dosa besar bagi orang yang tahu kalau ditanya mengatakan selain dari apa yang dia ketahui. Itu surah dari istiqomah. Nah, akhirnya zaman sekarang banyak ahli nasab yang mutasyahil fi isbatin nasab. Orang-orang yang mudah menetapkan nasab dengan teori surah dan istifadah, maka banyak di dunia ini akan terjadi pengakuan-pengakuan nasab kepada Rasulullah min ghairi bayyinatin sharihatin, innama huwa bi adna qarinatin. Banyak hanya dengan adna qarinah. Maka saya berani untuk berdebat dengan ahli nasab. Dia mencangkok ilmu fikih, tapi ahli fikih tidak boleh masuk ke dalamnya. Kemudian menetapkan nasab hanya berdasarkan surah dan istifadah, dan menjadikan surah dan istifadah paling kuat-kuatnya penetapan. Tidak bisa. Kebenaran itu mempunyai standar yang masuk akal dan logika. Kalau misalnya kebenaran itu tidak mempunyai standar, orang akan bikin metodologi sendiri yang melawan logika kebenaran. Coba lihat ahli fikih, kaidah-kaidahnya tidak ada yang bertentangan dengan logika. Tidak, kenapa? Matang perdebatannya, sudah lolos perdebatan sejak zaman Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, murid-murid Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i, kemudian murid Imam Syafi'i dengan cucu murid Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga kita fikih yang kita baca sekarang semuanya logis dalam mencari kebenaran. Masalah berbeda pendapat itu hanya dalam kesimpulan berdasarkan takhrijul manat wa tahqiqul manat. Tetapi sekarang ini, makanya saya surati itu Syekh Mahdi Ar-Rajai, bahkan saya berani untuk dialog dengan Syekh Mahdi Ar-Rajai. Dia berani menetapkan nasab yang tersebut tanpa riwayat dan kemudian ditetapkan tanpa adanya bayyinah, tanpa adanya riwayat, tanpa ada referensi. Kemudian setelah 550 tahun ada orang yang mengatakan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad, 500 tahun kemudian ini anak Ahmad yang bernama Ubaidillah ini katanya berketurunan banyak, orang-orang diilhakkan semua tahu surah istifadah. Sekarang kita punya bayyinah, mau meneliti, kemudian kesimpulannya itu terputus, kemudian marah-marah. Misalnya santri dari Al-Qadiri ditugasi oleh Yai Omar ke Papua. Biasanya 1 tahun pengabdian ada santri Jawa itu biasa ke Papua, ya kan? Ada yang ke NTB. Santri saya yang meneruskan mondok di Sidogiri sekarang lagi di Papua. Datang ke saya, Pak, saya mohon doa ditugasin di Papua. Ini udah ditetapkan belum, tapi kira-kira di Papua, karena ditetapkannya nanti mau berangkat langsung ditetapkan, begitu katanya.
Nah pas di Papua dia nggak mau pulang lagi, ada wanita cantik di sana. Kemudian dia mengaku dia sebagai sayyid dari Jember, padahal dia bukan sayyid, bukan turunan Rasul, mengaku di sana sayyid. Namanya Sudarman misalnya, Sayyid Sudarman. Akhirnya setelah 500 tahun di pedalaman Papua itu sudah terkenallah anak keturunan Sudarman ini disebut Sayyid Sudarman, ada Sayyid si Malakama segala macam di sana. Tiba-tiba ada orang Jember datang ke Papua, kemudian disebut di situ ada kampung Sayyid, semuanya satu kampung Sayyid semua, asli dari Jember katanya. Wah, karena dia Jember, ada ngaku orang sekampung asli Jember, dia silaturahmi di sana. Kemudian setelah ngobrol-ngobrol, bacain silsilah, ada ini nama Syarif Sudarman, terus bin kan. Nah ini heran kan, bernama bapaknya Sudarman, kok nama kakeknya Husain. Maka pulanglah orang yang Jember ini, kemudian ngobrol sama orang di sana. Ada seorang sayyid di kampung Papua namanya Sudarman, sekarang anak keturunan yang sayyid-sayyid itu di Papua semuanya keturunan daripada Sayyid Sudarman itu, aslinya dari Jember dan mondoknya di pesantren Al-Qadiri. Itu tahun berapa? 500 tahun yang lalu, 2023. Nah, karena di pondok ini ada data di arsip, maka dilihat 500 tahun yang lalu datanya masih ada ceritanya. Dibuka tahun 2023, betul ada santri Sidogiri, santri Al-Qadiri ditugaskan ke Papua, namanya Sudarman, bapaknya Kidang, Sudarman bin Kidang. Pas di sana kok namanya Sudarman bin Syarif Husain bisa. Lah ini orang berarti sudah punya bayinah. Di sana berdasarkan surah wal istifadah. Kalau misalnya di pertentangan kira-kira menang yang mana? Yang hakikat benar, apakah yang berdasarkan data dari pesantren Qadiri, fotonya juga ada, alamatnya lengkap, tanggal lahirnya lengkap, asal kampungnya lengkap. Sedangkan di sana hanya berdasarkan surah wal istifadah bahwa Sudarman ini punya ayah Husain. Di sini sudah jelas ditulis, manuskripnya 500 tahun masih ada. Nama ayahnya namanya Kidang. Kira-kira yang mana yang benar? Yang Kidang, bukan yang Husain. Inilah yang terjadi. Kira-kira demikian. Nah, mengenai jawaban dari antitesis Madura saya belum dengar ya, belum. Jadi belum dengar ada juga Lora Ismail itu. Nah, kalau Lora Ismail itu standar sama tentang surah dan istiqat intinya. Jadi surah istiqat itu husnudzon. Nah, husnudzon itu biasanya kepada sesuatu yang kita husnudzoni saja. Ada kiai-kiai marah-marah, kamu ini semua kita husnudzon, itu untuk kebaikan kita. Tapi bentuknya marah-marah. Marah-marah itu jelek apa baik? Marah-marah itu jelek. Tapi karena yang marah kiai kita husnudzon. Dan boleh saja husnudzon, tetapi itu namanya serendah-rendahnya dalil. Di dalam bab syahadat pun dilakukan atau dibolehkan ketika tidak ada bayinah. Apabila ada bayinah, apalagi bayinah ini bertentangan, maka quddimatil bayyinatu 'ala syuhrati wal istighfar. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah,
صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المقتفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فيا أصحاب الفضائل حضرات المكرمين para kiai, para ulama, wabilkhusus Syekhina al-Karim al-alim al-mujahid fi sabilillah Kiai Haji Encep Subandi, Ketua MWC NU Kecamatan Tiga Raksa Al-Mukarram Ustadz Asfihani, Ketua Ansor Kecamatan Tiga Raksa, Ketua Ibnu IPPNU, lembaga-lembaga, para hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Seorang penulis Kristen bernama Michael Hart, dia membuat sebuah penelitian tentang 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh, menempatkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ranking pertama sebagai manusia yang paling berpengaruh di dunia. Kenapa seorang Kristen, seorang Barat yang bernama Michael Hart sampai dengan jujurnya menempatkan baginda Nabi sebagai orang pertama yang paling berpengaruh di dunia? Karena hanya dalam waktu 23 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam. Agama Islam menyebar dari seluruh Jazirah Arabiyah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, orang Arab bersatu dalam satu bendera, yaitu bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada, perjuangan menyebarkan agama Islam dilanjutkan oleh para sahabat, kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh tabi'it tabi'in, dilanjutkan oleh para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Agama Islam bukan agama nasab. Agama Islam adalah agama ilmu. Pewaris para nabi bukanlah keturunannya, tapi pewaris para nabi adalah dia yang mengambil ilmunya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh ada orang yang merasa lebih berhak atas agama Islam kecuali para ulama. Tidak boleh ada orang merasa lebih berhak atas agama Islam dalam sisi apapun, hanya bergelar nasab saja, tapi dia harus mewarisi ilmunya baginda Nabi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
orang yang mengaku cucu Nabi tapi dia tidak punya ilmunya baginda Nabi tidak berhak bicara atas nama agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang berhak bicara tentang agama Islam adalah pewarisnya baginda Nabi, yaitu para ulama, para kiai, orang-orang yang mengambil dari baginda Nabi, mustika ilmunya baginda Nabi, jailan an jailin, khalafan an khalafin, dari satu generasi ke generasi yang lainnya, dari satu guru ke guru yang lainnya. Selain para ulama, tidak boleh ada orang yang berbicara tentang Islam tanpa dia punya ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang ahli di bidang. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, yang malam hari ini kita hauli beliau sebagai Sultanul Aulia, sebagai ulama besar, adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun dalam sisi silsilah dipermasalahkan oleh para ahli nasab, tetapi itu semua karena apa? Karena baginda Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani semasa hidupnya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai cucu baginda Nabi. Kemudian ketika beliau wafat, maka anak cucunya menulis nasab yang diketahui daripada kakeknya ini dan diragukan oleh ahli nasab. Tetapi hari ini, beberapa bulan yang lalu, cucu-cucu beliau yang ada di Syria sudah mengadakan tes DNA, uji DNA yang menyatakan bahwa betul, terkonfirmasi secara ilmiah bahwa keturunan daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa quddisa sirruh adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab, sesuai dengan DNA Bani Hashim, sesuai dengan DNA daripada Bani Abi Talib, ayah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena apa? Saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad, kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Ini sudah sampai kepada titik yang sangat mengkhawatirkan. Ulama selama ini diam. Kenapa? Karena selama ini belum ada indikasi umat Islam terbelah. Kalau dia ngaku cucu Nabi untuk mempersatukan Islam, urusan ngakunya pada cucu Nabi itu urusan dia dengan Allah. Tetapi mempersatukannya itu ada nilai manfaatnya. Kalau dia ngaku cucu Nabi, mengajak orang-orang tiga raksa untuk salat 5 waktu, mengajak umat Islam untuk berpuasa, mengaku cucu Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengajak umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak ada bahayanya, kita biarkan. Tapi kalau dia mengaku cucu baginda Nabi, kemudian datang untuk memecah belah umat Islam, maka
kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi, baik secara ilmu nasab, secara silsilah dari kitab-kitab abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 Hijriah. Kita jadikan pedoman untuk mengukur keabsahan daripada nasab seseorang yang mengaku sebagai cucunya baginda Nabi. Kalau secara silsilah dari kitab-kitab yang terpercaya dia terkonfirmasi sebagai cucu baginda Nabi, baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA seperti keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi kalau orang yang sudah tidak terkonfirmasi sebagai cucunya baginda Nabi, kemudian datang ke umat Islam untuk memecah belah umat Islam, dia mengaku-ngaku cucu Nabi di hadapan publik, ini punya konsekuensi besar terhadap agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dia menjadikan umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai budak, bukan diangkat derajatnya, tapi dijadikan sebagai budak-budak manusia, diajak demo yang tidak ada manfaatnya, bukan demi agama, bukan demi Rasulullah, bukan demi apapun yang bermanfaat bagi yang diajak, tetapi hanya demi namanya semata. Maka ini memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi. Para ulama tidak boleh diam lagi. Para ulama harus menyelamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diperdekakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama sebagai pewaris memiliki tanggung jawab untuk menjaga umat Islam ini dari perbudakan manusia. Kalau dia mengaku cucu Nabi di hadapan publik untuk memecah belah, boleh bagi siapa yang mendengarnya untuk datang ke polisi untuk melaporkan dia melakukan kebohongan publik, biar diuji di pengadilan apa betul dia sebagai cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia hanya mengaku cucu Nabi, mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk puasa, mengajak orang untuk bersatu, mengajak orang untuk memuliakan ulama, maka kita biarkan. Tapi kalau indikasinya sudah mau memecah umat Islam, apalagi memecah belah antar suku, memecah belah bangsa Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke sudah 70 tahun merdeka, di dalam suka dan duka kita bisa membawa Indonesia sampai hari ini. Tidak ada perang saudara, kalaupun ada kecil sekali frekuensinya. Namun sekarang ada upaya-upaya untuk mengadu domba antara umat Islam dengan umat Islam lainnya, memecah belah antar satu umat Islam dengan kelompok umat Islam lainnya. Ini tidak boleh dibiarkan oleh para ulama, tidak boleh dibiarkan oleh para santri. Para ulama harus ngomong, para ulama harus bersuara untuk menjaga iman, menjaga persatuan umat Islam Indonesia yang kita cintai, yang bagi seluruh para santri Nahdlatul Ulama mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaganya, seperti apa yang diamanahkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, yang diamanahkan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama, bahwa NKRI ini adalah warisan yang harus dijaga, tidak boleh dipecah belah lagi, tidak boleh ada upaya untuk memecah belah antar umat Islam, tidak boleh ada upaya untuk menjauhkan para kaum muslimin dari ulama. Ini indikasi menjauhkan umat Islam dari ulama pun sudah ada, untuk dia mengambil para umat ini untuk dijadikan budak-budaknya, kemudian diajak untuk
berdemo, diajak untuk berbuat sesuatu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban bangsa Indonesia ini. Haul Syekh Abdul Qadir pada hari ini, pada malam hari ini, dan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita dijadikan sebagai momentum kita untuk meningkatkan kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Mencintai beliau, mencintai agama beliau, mencintai ajaran-ajaran beliau yang secara lumintu mutawatir, sanadan an sanadin, dijaga oleh para ulama-ulama kita, dijaga oleh para kiai-kiai kita, aman, tentram, penuh dengan penghormatan antara sesama. Tidak ada manusia yang merasa lebih tinggi dari manusia lainnya kecuali dengan ilmu. Tidak ada yang lebih merasa mulia kecuali dengan takwa. Itulah ajaran agama Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kalau mau mulia, bertakwalah. Kalau mau tinggi pangkatnya, maka berilmulah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Selain takwa dan ilmu dalam agama Islam tidak dicatat. Bisa jadi ulama besar, anak kita bisa jadi presiden, anak kita bisa jadi pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin negara, bukan karena nasabnya. Siapapun dia, anak siapapun dia, kalau dia berilmu, dia bisa jadi Bupati Tangerang. Kalau dia berilmu, dia bisa jadi camat Tiga Raksa. Kalau dia berilmu, dia bisa jadi Gubernur Banten. Kalau dia berilmu, dia bisa jadi pengganti Bapak Joko Widodo. Amin. Kalau dia pengen mulia, bertakwalah. Kalau dia sholat, kalau dia puasa, amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Bukan karena nasabnya, tapi karena takwanya. Tinggi pangkatnya bukan karena nasabnya, tetapi karena ilmunya. Ini yang harus diajarkan kepada umat Islam seluruh Indonesia. Anak-anak kita tidak boleh belum apa-apa sudah pesimis karena banyak ajaran-ajaran nasab. Semuanya bicara nasab. Kalau mau ngomong nasab, tuh Ketua PCNU Kabupaten Tangerang, cucu Sultan Maulana Hasanuddin Kiai Icap Subandi. Pernah enggak kalian mendengarkan? Anda dengarkan kalian bahwa Kiai Encek mengaku-ngaku di hadapan publik bahwa dia cucu daripada Sultan Hasanuddin. Mungkin orang Tiga Raksa aja nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena bagi ulama tidak ada nasab itu diunggulkan. Bahkan dia tawaduk, penuh dengan takdim kepada umat, penuh takdim kasih sayang kepada umat. Itulah yang diajarkan. Bukan belum apa-apa bicara nasab, bukan belum apa-apa orang harus hormati saya karena saya cucu dan raja, karena saya cucunya raja, karena saya turunannya baginda. Tidak boleh ada yang demikian lagi di negara Republik Indonesia. Selain tidak ada ajaran Islamnya, tidak sesuai dengan Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena sudah malam, kita ceramahnya marah-marah. Karena saya sudah berniat tidak mau lama, karena kita sudah dapat barokah yang luar biasa dengan barokah daripada Ustadz Asbihani. Malam hari ini menjadi media kita untuk mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Abul Batul ishhad, ishhad ya Abul Batul bi annana nuhibbuka ya Rasulullah. Ya Ali, ishhad bi annana nuhibbuka ya Ali.
Ya Hasan, ishhad bi annana nuhibbuka ya Hasan. Ya Husain, ishhad bi annana nuhibbuka ya Husain. Ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Allahumma inni atawajjahu ilaika wa atawassalu bi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, iqdi li hajati salamatil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat minal balwa ya Allah ya Rahman. Alal kafi salatullah, ala syafi salamullah, bimuhyiddin khallisna minal balwa ya Allah. Alal kafi salatullah, ala syafi salamullah, bimuhyiddin khallisna minal balwa ya Allah. Alal kafi salatullah, ala syafi salamullah, bimuhyiddin khallisna minal balwa ya Allah. Ya Allah, musibah yang kau berikan kepada saudara-saudara kami umat Islam di Cianjur ya Allah telah membuat kami iktiraf di hadapanmu bahwa kami penuh dosa ya Allah. Kami umat Islam seluruh Indonesia mendoakan saudara kami ya Allah yang di Cianjur agar yang meninggal engkau terima, engkau ampuni dosa-dosanya. Yang masih hidup engkau berikan kesabaran. Yang kehilangan rumah ya Allah, ganti rumah yang lebih baik dari rumah yang mereka tempati sebelumnya ya Allah. Harta benda yang hilang ya Allah, ganti segera dengan harta benda yang berlimpah ruah dan penuh barokah. Dan kami memohon jangan kau timpakan kembali musabah itu kepada mereka. Berilah mereka afiat ya Allah, bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam indaka wa bijahi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu indaka ya Allah ya Rahman. Irhamna, irham hadhihi al-ummatul Muhammadiyah ya Allah. Irham hadhihi al-ummatul Muhammadiyah ya Allah. Irham hadhihi al-ummatul Muhammadiyah ya Allah. Demikian ceramah yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin Usman, selalu memberikan banyak persepsi, sudut pandang, dan tentu kita bisa memilah dan memilih atau memulai dari mana kita mengambil kesimpulan atau mengambil sudut pandang kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.